kita harus lebih berhati-hati, saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, dalam menanggapi setiap postingan-postingan di media sosial. Khususnya di Facebook itu banyak postingan-postingan yang menjebak, ya, yang bisa menyeret kita jatuh ke dalam dosa. Ya, ada beberapa akun, ya, dan itu rata-rata akun palsu. Ya, hampir semua akun palsu. Mereka membuat postingan di media sosial itu, mereka menghina Tuhan Yesus, menghujat Tuhan Yesus. Mereka mencoba berusaha memancing kita supaya kita bisa marah. Ya, kadang kalau kita tidak bijaksana, kalau kita kurang berhikmat, saudaraku diberkati oleh Tuhan, kita bisa terpancing emosi. Lalu kita menanggapi postingan-postingan itu dengan amarah, dengan makian. Ya, akhirnya kita sama dengan mereka. Ya, sama dengan mereka. Oleh karena niat kita tadi membela Tuhan Yesus, ya, itu kan Tuhan saya, itu kan Tuhan saya. Tapi kita tidak sadar, saudara yang diberkati oleh Tuhan, kita telah jatuh ke dalam dosa oleh karena postingan-postingan mereka. Nah, bagaimana caranya, saudara yang diberkati oleh Tuhan? Jangan dikomentari ketika kita melihat postingan-postingan yang menghujat Tuhan Yesus. Jangan. Ini kita lihat ada postingan yang menghujat Tuhan Yesus. Banjir orang Kristen berkomentar di situ. Banjir. Sampai 1000. Ya. Nah, komentarnya apa? Kebanyakan malah maki-maki juga. Kenapa? Karena marah. Ya, marah. Apalagi sampai dibalasnya lagi, ya, yang punya akun membalas lagi, semakin mengangekkan kita. Ya, semakin memancing kita supaya kita marah. Ya. Jadi kita pun akhirnya dalam satu postingan itu berapa banyak kita berbuat dosa. Ya, berapa banyak kita berbuat dosa. Jadi saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, saya mau himbau kita ketika menemukan postingan-postingan seperti itu, kalau bisa langsung dilaporkan. Di situ ada, kita bisa klik tanda pilihan itu di atas dan kita bisa laporkan itu postingan, ya. Kalau itu postingan-postingan yang tidak berkenan atau yang kurang berkenan, kita bisa laporkan. Dan yang kedua, jangan berkomentar. Apapun itu isi postingannya, jangan berkomentar. Lebih bagus itu yang punya akun langsung diblokir. Karena apa gunanya sama kita? Apa gunanya kita berteman dengan dia? Ya, dengan akun yang seperti itu. Membuat kita sakit hati, katakan, ya. Lebih bagus begitu melihat itu, jangan berkomentar, tetapi langsung blokir orang itu. Langsung blokir orang itu. Dan yang selanjutnya kita bisa melihat, itu postingan kita sudah tahu bahwa katakan menyakiti hati orang-orang Kristen. Datang pula lagi kita sebagai orang Kristen membagikan postingannya itu lagi. Kita malah membagikan, ya, dengan catatan gini. Kita buat tulisannya, semoga Tuhan yang membalaskannya kepadamu, atau semoga Tuhan mengampunimu. Ya. Itu saudaraku yang diberkati oleh Tuhan. Kita tidak sadar bahwa si pemilik status ini, si pemilik postingan ini malah tertawa, merasa dia didukung kita membagikan postingan itu, saudara yang diberkati oleh Tuhan. Artinya gini, dengan kita membagikan postingannya itu, walaupun kita menyampaikan kekesalan kita, semoga Tuhan membalas perbuatanmu ini, ya. Secara tak sadar kita sudah mendukung postingannya itu. Kita membuat postingannya itu semakin banyak dilihat orang. Dengan semakin banyak dilihat orang, semakin banyak orang jatuh ke dalam dosa. Semakin banyak orang terseret ke dalam dosa. Kenapa? Semakin banyak orang yang marah melihat postingan itu. Jadi saya himbau kepada kita semua untuk tidak membagikan postingan-postingan yang seperti itu dengan alasan apapun. Ya. Jadi saudaraku diberkati oleh Tuhan, mari kita lebih bijaksana, jangan sampai kita termakan umpan oleh orang-orang yang mencoba memancing kita untuk mereka bisa menyeret kita ke dalam dosa. Dan yang kedua juga saudaraku diberkati oleh Tuhan, seringkali saya lihat di media sosial itu asal berkomentar tanpa membaca isi daripada postingan.
Seringkali saya lihat seperti itu. Ya, jangan asal ketik amin, ya, jangan asal berkomentar di kolom komentar itu amin. Anda harus pastikan isi postingan itu supaya benar-benar memang Anda aminkan terjadi dalam hidupmu. Kemarin saya baca satu postingan, ya, ini postingan yang menipu. Ini hanya salah satunya. Di situ dia berkata, saya percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Ya, saya percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Ini coba perhatikan. Ya, mungkin karena kita hanya membaca itu, tidak membaca sampai ke bawah. Lalu ada beberapa baris di bawah itu. Dan di akhir daripada kata itu, daripada postingan itu, dia berkata begini. Orang-orang yang mengikut Yesus akan masuk neraka. Oleh karena tidak dibaca postingan itu, langsung berkomentar amin, 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 bahkan sampai ribuan. Apa sih yang kita aminkan? Pengikut Yesus masuk neraka. Ya, kita terjebak dengan kata yang di atas. Jadi saya mau himbau kita untuk tidak terlalu cepat berkomentar, ya, di media sosial itu, khususnya di Facebook, tanpa memastikan isi daripada postingan-postingan itu. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan. Ya, kemudian ada banyak saya lihat juga postingan-postingan yang tidak ada sesuatu hal yang kita aminkan di situ dalam postingan itu, lalu banjir amin, amin, amin. Ya, jadi kita harus benar-benar meneliti, ya, kita harus benar-benar, ya, terlebih-lebih orang yang belum kita kenal di media sosial, ya, jangan karena awal katanya bagus langsung diaminkan, ya. Bahkan ada postingan-postingan yang tidak ada sesuatu yang kita aminkan di situ, tapi banjir komentar amin. Kadang saya heran, kadang saya tertawa, yang diaminkan apa sih di komentar di postingan ini? Ya, jadi itulah kita, itu kesalahan-kesalahan kita di dalam bermedia sosial. Jadi saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, mungkin apa yang saya sampaikan ini bisa menjadi himbauan bagi kita, bisa menjadi salah satu cara, ya, salah satu cara bagaimana kita bisa semakin meminimalisir ruang daripada orang-orang yang memanfaatkan media sosial ini untuk menjebak, ya, orang-orang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.